Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Tidak terasa sudah memasuki bulan September. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sudah 8 bulan berlalu dalam tahun ini. Bagaimana kehidupan kita? Apakah Anda sungguh-sungguh merasakan kasih setia Tuhan? Kadang hidup tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang kita juga mengalami badai-badai kehidupan. Saudaraku, renungan hari ini kita akan merenungkan tentang bagaimana Yesus memiliki kuasa atas alam semesta, memiliki kuasa atas badai. Selamat datang dan bergabung bagi Bapak Ibu sekalian. Boleh subscribe channel ini, kemudian berikan like, komentar, apapun itu, doa atau sharing apapun, dan juga bagikan kepada orang-orang lain. Banyak orang juga mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap kasih karunia penyertaan berkat-Mu kepada kami selama ini. Sebulan sudah berlalu, masuki bulan September, kami menggandeng tangan Tuhan, berharap kepada Tuhan agar bulan ini pun kami boleh sungguh-sungguh merasakan kasih setia Tuhan sebagaimana yang sudah kami alami sampai hari ini. Berkatilah waktu pendengar firman pada saat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, siapa di antara kita yang tahu lagu ini? Saya sharingkan lirik lagunya. Katakan dengan sederhana, with Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home, with Christ in the vessel we can smile at the storm. Saudara, betulkah kita bisa tersenyum saat ada badai bersatu dengan Tuhan? Nah, ini kelihatannya tidak terlalu mudah. Kita lihat bagian firman Tuhan, Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 dan seterusnya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus bersama dengan mereka dalam perahu. Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, hingga perahu itu mulai penuh dengan air. Waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Dia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dan latar belakang daripada kisah ini adalah bagaimana Markus ingin menyampaikan ada 4 mujizat awal yang mana menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Secara berseri kita akan melihat ini. Hari kita akan melihat Yesus memiliki kuasa atas alam semesta. Saudaraku, apa yang kita baru baca adalah satu hal yang sering dipahami sebagai storm theology, ya, teologi angin ribut. Apa maksudnya? Teologi angin ribut. Waktu kita melihat, apa yang kau percaya kepada tentang Tuhan, apakah kau percaya kepada Tuhan waktu ada badai dalam hidupmu? What you believe about God when storm came into your life? Apakah Allah adalah Allah yang baik atau Allah yang tidak baik? Saudara, storm teologi bisa membawa kita mengeluarkan what's really inside us. The real us akan muncul. Apakah kita itu hidup dengan iman atau penuh dengan ketakutan? Apakah kita itu punya hati yang percaya sepenuhnya atau ragu terhadap Tuhan? Can we smile at the storm? Jika kita tersenyum terhadap badai. Saudara, badai di sini kita mencatat betul-betul ada badai di danau itu. Di dalam hidup kita kadang-kadang mungkin kita yang tinggal di wilayah Asia, di Jakarta khususnya, tidak mengalami badai, ya, badai yang sangat mengerikan. Kita jarang sekali lihat badai. Tapi kalau kita memahami secara teologi, ya, storm teologi, badai itu bisa berupa badai kehidupan kita yang sangat mengerikan. Badai itu terjadi sebagai sebuah tes, ujian. Lihat saudara kisah itu, hari sudah petang, hari yang sangat sibuk, mereka bertolak ke seberang, the other side. Kondisi yang berlawanan, saudara, bertolak ke seberang. Kadang-kadang kita inginnya sehat, tapi kita mengalami kesakitan. Kita ingin selalu mengalami honeymoon dalam hidup kita, keluarga kita, dalam pasangan kita, tetapi yang muncul adalah broken relationship. Kita ingin menjadi kaya, tapi yang terjadi kita sering sekali mengalami kesusahan secara finansial. Bukankah itu sering kali kita alami, saudara? The opposite, yang berlawanan. Ini kadang terjadi adalah sebuah tes. Yang kedua, storm teologi, storm itu badai bisa terjadi secara mendadak, secara tiba-tiba. Ayat yang 37. Danau itu tidak terlalu luas, Danau Galilea, ya. Tapi dikelilingi oleh pegunungan, sehingga di permukaan danau itu suhunya hangat. Pegunungan suhunya dingin, permukaan itu hangat. Saat bercampur, itu seringkali terjadi badai dalam kehidupan. Badai yang begitu dahsyat bisa terjadi secara tiba-tiba, saudara. Tidak ada rencana.
Bahkan dalam kehidupan saudara, kadang-kadang satu telepon masuk dalam hidup kita bisa mengubah begitu banyak hal, bukan? Telepon masuk bisa membuat hal yang mengerikan, badai terjadi. Dokter telepon mengabarkan berita buruk dari hasil medical kita. Bos telepon mengabarkan kita akan dipensiun dini karena sebagainya. Kadang-kadang saudara terjadi begitu cepat dan tanpa kita duga. Tanpa kita duga. Yang ketiga saudara, storm itu bisa menyebabkan kita meragukan Tuhan. Ayat yang ke-38. Sudah tidur karena lelah. Kan terjadi saudara, murid-muridnya itu panik saudara. Mereka panik dan mereka berusaha membangunkan Yesus dan menegur Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bayangkan, mereka menegur Yesus yang sedang tidur terlelap. Padahal di pasal sebelumnya, Yesus baru saja mengajarkan tentang iman. Tapi saat tes itu datang, mereka langsung meragukan Tuhan. Mereka langsung meragukan Tuhan, bahkan menuduh Tuhan, engkau tidak peduli dalam hidupku. Saudara, bukankah itu sering kita alami, saudara? Waktu badai hidup kita terjadi dalam hidup kita, apapun badai itu, kita sering meragukan Tuhan. Tuhan, di mana engkau? Kau tidak peduli dengan hidupku. Kau lihat aku sudah begitu susah dalam hidup. Di mana engkau? Saudara, storm can cause you to doubt God. Saudara, yang keempat, storm juga teach you about God. Badai bisa mengajarkan kita tentang Allah. Ayat 39. Yesus punya otoritas atas alam. Angin menjadi reda. Danau yang begitu panik, begitu heboh, jadi teduh sekali. Itu menunjukkan otoritas Allah. Otoritas Yesus Kristus atas alam. Storm can teach you about God. Waktu masalah terjadi, badai hidup terjadi, kalau kita peka, saudara, kita diam di hadapan Tuhan, kita bisa melihat ada Tuhan di situ. Kita bisa belajar tentang Tuhan di situ. Yang kelima, storm teach you about yourself. Ya. Badai mengajar tentang siapa diri kita yang sesungguhnya. Ayat yang ke-40, saudara, deep inside their heart, di dalam hati mereka yang terdalam, mereka takut dan mereka tidak percaya. Mereka sebenarnya mempertanyakan kasihnya Tuhan Yesus dan kepedulian Tuhan Yesus. Saudara, we can see God as less than He is and we doubt His love and care for us. Artinya apa? Kita seringkali bisa tidak percaya sama Tuhan, melihat Yesus itu lebih rendah. Mengapa? Karena kita begitu khawatir terhadap hidup kita dan masalah-masalah kita. Muncul siapa kita yang sesungguhnya waktu badai kehidupan itu datang. Yang keenam, terakhir adalah iman itu, badai itu bisa men-stretch iman kita untuk makin bertumbuh. Ayat yang 41. Iman kita akan bertumbuh. Pengenalan kita akan juga bertumbuh. Para murid bertanya dalam hati di antara mereka, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Pengenalan mereka pelan-pelan akan bertumbuh dan iman mereka pun juga pelan-pelan akan bertumbuh. Sudah kadang kala, bahkan sering kali terjadi, badai kehidupan kita membuat iman kita juga makin bertumbuh. Saudara, apa yang kita bisa pelajari daripada badai ini, saudara? Yang pertama, Tuhan mengajar kita. God is teaching you. Tuhan mengajar kita. Tidak mudah memang, saudara. Saya pun pernah mengalami badai. Saya sering mengalami badai kehidupan. Waktu kita berada di dalam badai, kita rasa susah sekali. Waktu kita peka mau coba melihat, dengar akan suara Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan sedang mengajar kita. Apa yang kita tahu secara teologi, waktu pengalaman iman kita masuk dalam satu badai, bisa kita mensinkronkan itu bahwa, yes, Tuhan ada di sini. Tuhan mengajar saya lewat hal-hal yang terjadi dalam sekitar saya. Dan yang kedua, saudara, waktu kita keluar dari badai, kita sudah jadi orang yang berbeda, bukan? Ya kan? Kita akan melihat Yesus dengan cara yang berbeda, sudah lebih dewasa. Kita bisa melihat diri kita jauh lebih berbeda saat kita sudah ada di luar badai itu. Saudara, bertahanlah di situ. Saudara, yang ketiga adalah apa? Ada hal yang hanya kita bisa pelajari saat kita di dalam badai. Waktu tidak semua hal bisa kita pelajari secara umum, tapi ada hal tertentu yang kita bisa pelajari di dalam hal badai. Hidup yang begitu terganggu, begitu kacau, yang tidak enak. Tetapi dengan adanya badai, saudara, kita bisa masuk ke situ, bergumul dengan Tuhan di situ, dan waktu kita keluar dari situ kita lihat ada jalan yang lebih jelas, lebih terang, lebih bersinar, dan kita percaya bahwa segala hal terjadi dalam hidup kita itu Tuhan punya maksud dalam hidup kita. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Pertanyaan adalah gini, can you smile at the storm? Bersama dengan Tuhan Yesus di dalam perahu, kita bisa tersenyum saat ada badai. Pertanyaan adalah begini, bisakah kita tersenyum saat badai itu datang? Tuhan menolong kita sekalian. Amin.